Oke, shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan pujikan Ku Melayani Yesus. Terindah dalamku, terindah dalamku, telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku, telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa dan saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa melayani Yesus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih syukur Tuhan kepadamu karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk kami dapat berkumpul dan melayani Engkau Tuhan di dalam ibadah gabungan kaum muda dari GPT Lumajang dan GKB Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, dan kami juga akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya apa yang kami pujikan dan apa yang kami persembahkan dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tempat duduknya agak jomplang ya. Banyak kan yang sini daripada yang ini. Cuma satu ya.
Oke, kita akan melanjutkan pujian kita dan kita akan pujikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
masih ada sukacita? Amin. Kalau masih ada sukacita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan Ku Diberi Kuasa. bersaksi? Nggak ada? Jetro yang mau ulang tahun? Nggak?
Baik, jika tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan pujikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Dan persembahan boleh dijalankan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Buat waktu yang baik. Buat kesempatan yang indah ini. Yang Kau berikan kepada kami pada petang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau beracara pada petang hari ini Tuhan. Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Untuk memimpin kami. Untuk menjaga kami Tuhan. Sehingga kami tidak sampai tersesat. Sehingga kami tidak sampai jauh daripada Engkau. Tapi biarlah genggaman erat tangan-Mu senantiasa menggenggam tangan kami. Dan jangan pernah Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Berilah kami hati yang lemah lembut. Supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Supaya kami boleh cepat mengerti firman-Mu. Terlebih kami supaya boleh cepat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Urapi anak-Mu Ferry yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, jamah Tuhan, taruh hikmat marifat-Mu dalam perkataannya. Setiap firman yang disampaikan akan membawa dampak yang positif buat kami pada petang hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sekali lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Hai guys, bagaimana? Masih semangat? Sudah siap menerima firman Tuhan? Haleluya. Nah, pada hari yang indah ini, sesuai apa yang dikatakan Om Arif, kita sudah mendapatkan kesempatan yang indah itu, di mana kita dapat berkumpul bersama-sama kembali, kita melaksanakan ibadah fellowship ini. Ya, hari ini kakak mau sharingkan firman Tuhan tentang komitmen. Kakak melanjutkan firman Tuhan yang kemarin. Mungkin ada teman-teman yang mengikuti ya. Kemarin tuh masih 2 poin, kurang 2 poin lagi ya. Oke, kita sama-sama simak ya. Komitmen itu adalah sebuah kata yang kita sudah mengenal betul apa itu komitmen. Komitmen itu bisa diartikan mempercayakan diri kita, bisa menyatukan diri kita, atau juga bisa tekad kita. Jadi komitmen itu adalah sesuatu keputusan untuk memiliki keterikatan yang melahirkan sikap setia dan tanggung jawab terhadap semua janji yang melibatkan diri sendiri. Tentunya dalam komitmen itu harus didasari yang namanya kasih. Kalau tidak ada kasih, maka kita tidak akan mau berkomitmen. Ya, kita semua yang hadir pada hari ini, kita semua ini memiliki komitmen yang sama, yaitu Tuhan. Contohnya, kalau kita berkomitmen ya, kalau kita cinta sama pekerjaan, maka kita akan berkomitmen dalam pekerjaan itu. Kalau kita berkomitmen dengan pasangan kita,
kita akan komitmen sama dia. Dalam suka duka, kaya miskin, aku akan tetap bersamamu. Ya. Kalau kita cinta sama pelayanan, kita juga komitmen dalam melayani Tuhan. Dan ternyata di dalam komitmen itu ada namanya batu sandungan, ada badai, ada ujiannya teman-teman. Nah, jangan khawatir, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi, bukan untuk membuat kita jatuh, down, bukan. Tetapi agar kita bisa naik level. Bagaimana kita bisa naik level kalau kita tidak melalui badai itu? Bagaimana kita bisa naik level kalau kita tidak belajar dulu? Iya kan? Nah, ngomong-ngomong tentang komitmen nih, ternyata Tuhan itu mencari kita, anak-anaknya yang berkomitmen. Komitmen seperti apa yang Tuhan inginkan? Yuk kita simak sama-sama ya. Dalam Matius 8 ayat 19 sampai yang ke-20. Perikopnya adalah hal mengikut Yesus. Kakak bacakan. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung pun mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di ayat ini, orang yang pertama ingin mengikut Yesus, ia sangat antusias mengikutnya. Aku mau ikut, kemana saja aku akan ikut. Ya. Kalau memang orang ini pada dasarnya ingin ikut, ya ikut. Tapi ternyata apa? Ketika Yesus mengungkapkan risiko, ada sebuah ujian, ia mulai terdiam. Diam itu biasanya artinya kita mundur atau tidak tertarik lagi dengan itu, teman-teman. Orang ini mundur karena ia nggak tahu. Kenapa? Dalam risikonya mengatakan, serigala mempunyai tempat perlindungan, burung pun mempunyai tempat perlindungan, tetapi anak manusia, di sini hurufnya besar, itu apa? Pribadi Yesus sendiri tidak mempunyai tempat perlindungan. Loh, kok tidak punya tempat perlindungan? Serigala loh, hewan buas punya tempat perlindungan. Tetapi kenapa anak manusia tidak mempunyai tempat perlindungan? Nah, yang tahu. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yesus tidak butuh tempat perlindungan. Sebab dia adalah sumber perlindungan kita. Ya. Kalau kita dalam menghadapi komitmen, kita ada yang namanya resiko. Jadi kita tidak membutuhkan apa-apa, cuma perlindungan daripada Tuhan. Sebab Tuhan adalah benteng keselamatan kita, teman-teman ya. Orang ini tidak mengerti bahwa ketika mengikut Yesus itu risiko akan ditanggung sendiri. Enggak, ditanggung bersama dengan Yesus. Ia pikir dia sendirian, teman-teman. Tapi ternyata ia bersama dengan Yesus. Kan kita sudah menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, toh? Iya kan? Nah, ada banyak orang yang senang terlibat, tapi hanya sedikit yang berkomitmen. Terlibat itu banyak mau ikut, tapi hanya di permukaan saja. Kalau ada risiko, tidak mau menyelami. Ketika ada risiko, ia balik badan. Tetapi berbeda dengan komitmen. Mau terlibat sampai sedalam-dalamnya, mau menanggung segala risiko dari keterlibatannya. Nah, bobot dari kedua ini pun juga berbeda. Orang yang berkomitmen akan lebih sungguh-sungguh dibandingkan orang yang hanya sekedar terlibat. Dalam apa? Dalam ia bekerja. Akan kelihatan sangat jelas, teman-teman. Jadi komitmen yang Tuhan inginkan yang pertama itu ialah komitmen yang bukan hanya sekedar ikut-ikutan terlibat, ya. Lalu yang kedua, kita baca di ayat selanjutnya 21 sampai 22. Seorang lain, ada lagi teman-teman, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi kata Yesus berkata, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jelas di sini, komitmen itu harus memilih.
Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi kata Yesus, ikut sekarang urusan mereka ya biar urusan mereka. Sekarang urusan kamu dengan aku. Harus memilih. Kita harus bisa memprioritaskan mana yang penting dalam kehidupan kita. Orang yang kedua ini, ia menolak panggilan Yesus dengan alasan ingin menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Lalu kalau memang ayahnya itu meninggal, ngapain dia ada di situ? Seharusnya kan dia menguburkan ayahnya. Tapi menurut ahli Taurat, ya, ahli tafsir mengatakan bahwa ayahnya itu belum meninggal. Masih dalam keadaan sakit. Dan untuk meninggal itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Entar dulu deh, nunggu aku lulus, baru aku mau melayani Tuhan. Aku nunggu sukses deh, mau komitmen sama Tuhan. Entar dulu deh, mau sampai kapan kita ngomong entar dulu deh? Nunggu kita sakit, baru kita mau komitmen sama Tuhan. Apa kita nunggu seperti Yunus, dimakan ikan dulu baru mau berkomitmen? Tapi nyatanya apa? Kita yang makan ikan itu tiap hari. Lalu, apa mau seperti Simpson, yang kesempatannya nggak datang 2 kali? Mau seperti itu? Awalnya Simpson ketika ada kuasa Tuhan dalam dirinya, ia sangat kuat, sangat powerful teman-teman. Tapi ketika kuasa Tuhan itu pergi daripadanya, oleh karena ia nggak mendengarkan perkataan dari orang tuanya dan juga Tuhan, kekuatan itu hilang. Ia malah menjadi badut. Bayangkan teman-teman. Bahkan ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kan sangat mengenaskan. Kesempatan nggak datang 2 kali teman-teman. Maka dari itu, kalau kita punya kesempatan apapun itu, main musik, WL, ya, bawa firman, aku mau, ya, jangan menolak teman-teman ya. Nah, apapun yang teman-teman jalani sekarang, komitmen itu harus memilih dan kita harus bisa memilah mana yang lebih penting bagi diri kita. Seringkali sih pilihan kita pada pilihan yang salah, terutama dalam pasangan. Kita sering memilih oleh karena fisik, oleh karena harta. Tapi ingat teman-teman, itu semua gak kekal. Gak semuanya kekal teman-teman ya. Jadi pilihlah yang tepat. Dalam Yosua 24 ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kami diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini pilihan. Terserah kamu lah mau beribadah kepada siapa. Yang penting aku dan seisi rumahku mau beribadah kepadanya. Pokoknya ini pilihanku. Jadi komitmen yang kedua itu adalah komitmen harus memilih. Komitmen yang pertama Tuhan inginkan itu tadi apa? Bukan sekedar ikut-ikutan terlibat. Lalu yang kedua, komitmen harus memilih ya. Lalu yang ketiga, kita masuk ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Di ayat yang ke-22 ini menggambarkan bahwa komitmen itu harus fokus. Udah pilih, ya fokus pada pilihan kita. Jadinya mau ikut gak sih? Kok labil? Mau ikut tapi kok pulang dulu? Labil itu menggambarkan orang yang gak fokus. Dalam hidupnya itu selalu dipenuhi dengan godaan-godaan yang tidak jelas. Seringkali orang gagal, itu bukan oleh karena ia gak berjuang, oleh karena ia gak melakukan apa-apa, tetapi ia seringkali fokusnya itu salah. Kan gak mungkin kan, anak muda ingin jadi atlet badminton, tapi latihannya masak. Kan gak sesuai itu. Bukan fokusnya kan.
Iya, komitmen itu harus fokus. Fokus kepada siapa? Dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat ini memberitahukan kepada kita, marilah kita melakukan dengan mata yang fokus kepada Tuhan, bukan yang lain. Memang godaan banyak, saya akui godaan itu banyak teman-teman. Tapi coba kita fokus, arahkan pandangan kita lurus ke depan, jangan lihat ke kanan ke kiri, bahkan melihat masa lalu kita. Ya, nah kita harus fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan yang menjadi fokus kita, bukan yang lain teman-teman. Nah, kita akan masuk dalam poin yang keempat. Namun kakak mau tanya dulu. Kan Tuhan pengen kita berkomitmen ya. Tadi sudah jelas apaan, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kemudian komitmen harus memilih, komitmen harus fokus. Nah pertanyaannya, apakah Yesus juga berkomitmen? Apakah Yesus juga berkomitmen? Iya. Buktinya, kalau memang ia nggak berkomitmen, untuk apa dia mau lahir ke dunia menjadi manusia? Di surga aja apa? Kan lebih enak di surga. Nggak bisa merasakan sakit, nggak bisa merasakan lapar, nggak bisa merasa ketakutan. Kan lebih enak di surga daripada di dunia. Tapi ia rela turun ke dunia, bahkan disalibkan. Itu oleh karena komitmennya yang didasari oleh kasih. Lalu, dalam komitmen kan ada risiko tadi, ada badai. Ketika muridnya yang ingin menjual Yesus, apakah Yesus tahu? Tahu. Tapi kenapa ia nggak lari? Nggak sembunyi, kenapa? Karena risiko dalam komitmen. Komitmennya didasari oleh kasih. Ya. Jadi orang yang berkomitmen itu mau menanggung segala risiko dari keterlibatannya, bukan? Nah, Yesus juga mengalami itu. Bahkan ia disalib, apakah ia nggak tahu? Tahu. Ia akan dipakaikan mahkota duri, dia akan dipaku, bahkan dicambuk. Dia lebih tahu. Tapi kenapa ia nggak lari? Karena komitmennya dari Allah Bapa, ia mau menyelesaikan tugas itu sampai akhir teman-teman ya. Bahkan ketika ia berdoa sebelum disalibkan, begini isinya dalam Matius 26 ayat 39. Di malam sebelum penyalibannya, Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ngomongin apa? Komitmen. Ya. Maunya sih enggak seperti gini. Kalau bisa, jauhkanlah. Tapi apa kata Yesus? Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ia berkomitmen kepada Bapa. Ia mau menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Habis-habisan. Sehingga berbuahkan apa? Kita semua yang diselamatkan, teman-teman. Ya, kita ada pada hari ini. Itu oleh karena ada pribadi yang berkomitmen. Tuhan berkomitmen kepada kita, teman-teman ya. Nah, ketika Yesus itu mau disalib, ia saking takutnya, ya, keringatnya itu, bulir-bulirnya itu warnanya seperti darah, oleh karena saking takutnya, tapi ditutupi oleh komitmennya, teman-teman ya. Jadi komitmen itu harus melakukan sepenuhnya sampai jadi, habis-habisan, teman-teman ya. Jadi kita hari ini sudah belajar komitmen yang Tuhan inginkan itu apa? Yang pertama, komitmen harus
bukan hanya sekedar ikut-ikutan terlibat. Yang kedua, komitmen harus memilih. Komitmen yang ketiga, komitmen yang fokus. Dan yang ketiga, komitmen harus melakukan sepenuhnya sampai jadi, sampai habis, teman-teman. Atlet tinju Mike Tyson, ketika ia mau turnamen, ia berlatih dengan sekuat tenaga, habis-habisan. Meskipun ia jatuh, ia bangkit lagi. Bahkan dalam turnamen, ia juga berjuang sampai belnya itu berbunyi. Meskipun jatuh berkali-kali, belnya belum berbunyi, ia bangkit kembali, teman-teman. Ya. Jadi hari ini, apakah kita mau berkomitmen? Yang mau berkomitmen angkat tangan. Bukan ikut-ikutan ya, sungguh dari hati kalian ya. Ada risikonya, mau. Ada badai, mau. Oke, puji Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Mungkin singkat ya, tapi ini bisa memberkati buat kalian, bisa buat jadi, buat celengan buat kalian lah ya. Oke, amin. Saya rindu menyanyikan pujian yang terutama. Mari tim musik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, teman-teman. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau
haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau berkomitmen, meskipun risiko itu berat Tuhan, tapi kami akan tetap maju Tuhan Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan dengan hati itu. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan dari hati kalian. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mengundang dengan hormat Om Arif untuk bawa kita dalam doa berkat. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Aku mau cinta Engkau selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah diajarkan untuk belajar komitmen Tuhan. Di mana di dalam komitmen itu, ketika kami berkomitmen, ajarlah kami untuk bisa melakukan komitmen kami dengan konsisten Tuhan. Sehingga kami tidak mengabaikan komitmen kami. Kami terus melakukan komitmen itu Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar. Karena ketika kita berkomitmen, kita harus melakukan dengan konsisten. Dan kita juga harus menerima konsekuensinya. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami Tuhan. Untuk tetap memiliki hati yang rendah. Untuk senantiasa memiliki hati yang sabar, bahkan panjang sabar Tuhan. Ketika kita harus menerima konsekuensinya dari komitmen itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh melakukan komitmen ini. Bila perlu Tuhan, tanamkan Tuhan di setiap hati kami, di setiap pribadi lepas pribadi, di anak-anak kaum muda ini Tuhan, supaya memiliki komitmen, memiliki jiwa yang tangguh Tuhan,
dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa senantiasa terlibat dalam pelayanan-Mu. Kami tidak ikut-ikutan dan bisa kami memilih mana yang prioritas untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Ananda Ferry yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai senantiasa semakin heran dan nama Tuhan dipermuliakan. Taruhlah kesetiaan, taruhlah ketaatan, bahkan ketekunan Tuhan. Bahkan ada kesabaran, bahkan panjang sabar dalam hidupnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami juga akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, setiap persembahan yang sudah dipersembahkan, biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji dan firman Engkau. Dan biarlah Tuhan kami boleh pulang, membawa berkat, membawa damai, sejahtera, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin.